Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, firman Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapkanlah ucapan kebenaran dan ucapkanlah ucapan yang benar. ucapan yang jujur. Yuslih lakum a'malakum. Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amalan kalian. Dan Allah Subhanahu wa taala yaghfir lakum dzunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh dia telah meraih kesuksesan dengan kesuksesan yang besar. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Al-Furqan TV dan Suara Al-Furqan yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan, masih memberikan kita berupa karunia yang sangat berharga tentunya, yaitu bisa mengkaji, bisa mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari apa yang dituntunkan oleh Allah, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan materi kita, yaitu mengenai pendidikan untuk si buah hati. Pendidikan dalam merawat seorang anak. Pendidikan dalam menghadapi kehadiran buah hati di tengah keluarga tercinta. Maka para ibu dan para ayah, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Insyaallah pada sore hari ini kita akan lanjutkan masih membahas kitab Fiqhu Tarbiyatil Abna, ya. Fiqhu Tarbiyatil Abna, fikih dalam mendidik buah hati, yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah taala. Kemarin pembahasan kita terakhir mengenai langkah yang dilakukan oleh seorang ayah atau seorang ibu, ya, oleh orang tua ketika mereka kehadiran buah hati. Di antaranya kemarin pernah kita bahas mengenai mendoakan, memberikan doa perlindungan dan doa keberkahan. Kemudian juga tepatnya di pekan kemarin kita membahas masalah mentahnik, ya, memberikan kurma yang telah dilembutkan ke dalam seorang anak tadi. Kemudian selanjutnya insyaallah akan kita pelajari sekarang adalah memberi nama yang indah, memberi nama yang baik
untuk buah hati kita. Kata orang, apalah arti sebuah nama gitu ya. Kebanyakan orang ya, atau mungkin kita sering mendengar ya, apalah arti sih sebuah nama, yang namanya terserahlah, yang penting isinya gitu ya. Namun ternyata tidak serta-merta begitu. Ternyata nama itu tidak hanya menampilkan sesuatu atau hanya sekedar gitu saja, tidak. Tapi juga bisa memberikan sesuatu dengan izin Allah Subhanahu wa taala ya, sesuai dengan yang dinamakan tadi. Ya. Misalnya ada orang itu dinamai dengan nama yang buruk, ya. Maka bisa jadi dia akan menjadi orang yang buruk. Seorang anak apabila diberikan nama yang baik, ya bisa jadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi seorang yang baik. Maka di antara yang dituntutkan dalam syariat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memberi nama yang baik kepada anak. Ya. Disebutkan bahwasannya nama yang terbaik ya, adalah nama yang disandarkan kepada sifat Allah Subhanahu wa taala atau disandarkan kepada nama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sebuah hadis bahwasanya nama yang terbaik adalah Abdullah dan Abdurrahman. Ya, karena di sini ada penghambaan murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman, hambanya Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Ya. Atau nama-nama yang lain, Abdul Aziz, ya, atau Abdul Mannan, Abdul Wahab dan yang lain sebagainya. Nama-nama yang seperti ini termasuk nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya termasuk nama yang diharamkan, ya, nama yang tidak boleh diberikan kepada seorang anak adalah bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya misalnya Abdul Manah, Abdul Uzza, ya, atau Abdul Syams, Abdul Manaf dan yang lain sebagainya. Nama-nama yang seperti ini adalah nama yang terlarang dalam agama Islam. Ya, karena penghambaan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam pemberian nama kepada seorang anak. Maka tidak boleh dilarang untuk memberikan nama dengan bentuk penghambaan, yaitu dengan diawali dengan kata abd, atau kalau perempuan diawali dengan amah, ya, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin dan kaum muslimat, ya, di antara bentuk praktek, ya, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya beliau itu sangat mendukung penamaan dengan penamaan yang baik, adalah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengganti nama-nama sahabat yang kurang baik atau yang tidak baik, ya. Contohnya misalnya ada sahabat dulu itu namanya Zaid al-Khail, ya, dia disebut atau diberikan nama Zaid al-Khail. Zaid al-Khail itu kuda. Kenapa disebut dengan al-Khail? Karena orang ini tinggi, besar. Ketika mengendarai kuda, kakinya itu sampai ke tanah, ya, saking tingginya Zaid ini. Sehingga beliau diberikan nama Zaid al-Khail. Ketika mengetahui hal tersebut, maka Nabi Muhammad SAW mengganti namanya dengan Zaid al-Khair, ya. Dari Zaid kuda diganti dengan Zaid al-Khair, Zaid yang baik. Ini contoh bahwasanya Nabi SAW itu menganjurkan memberikan nama yang baik. Di antaranya bentuk yang lain adalah ada seorang sahabat yang dipanggil dengan Abul Hakam. Abul Hakam.
Mendengar hal itu Nabi Muhammad SAW mendatanginya dan menanyai siapa yang dipanggil dengan Abul Hakam tadi. Kemudian beliau menjelaskan Al-Hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan penghakiman dan yang lain sebagainya. Maka di situ Nabi SAW melarang orang tersebut untuk berkunyah atau diberi nama dengan nama Abul Hakam. Lalu ditanyai, apakah kamu punya anak? Siapa namanya? Ada dua, Syuraih sama Abdullah. Siapa yang paling besar? Kata Nabi SAW. Maka dia menjawab Syuraih. Maka kata Nabi SAW, fa anta Abu Syuraih. Ya, engkau berarti bapaknya Syuraih, bukan lagi Abul Hakam. Karena Al-Hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di cerita ini juga menunjukkan bahwasannya di antara nama yang dilarang adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dijadikan nama anak kita. Jadi jangan diberikan namanya, misalnya anaknya diberikan nama Ar-Rahman gitu saja atau Ar-Rahim, Al-Aziz, ya, dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak tepat. Ya. Ini tidak boleh karena itu nama Allah Subhanahu wa taala. Maka berikan tambahan di depannya dengan Abdun, Abdul Aziz, Abdul Rahman, Abdul Wahhab, Abdul Mannan, ya, Abdul Quddus. Kalau Kudus tok tidak boleh, maka tambahkan Abdul Quddus. Seperti itu. Baik. Ya. Kita akan memulai membacanya. Mungkin nanti insyaallah akan ada penjelasan mengenai hal tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, ikhtiyarus min hasanin litifli. Ya, ikhtiyarus min hasanin litifli. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu ta'ala, beliau memberikan judul memberi atau memilih nama yang bagus, nama yang baik untuk seorang anak. Jadi setelah ditahnik didoakan keberkahan, kemudian didoakan agar Allah SWT melindungi anak tadi, maka langkah selanjutnya yang bisa dilakukan oleh orang tua sebagaimana anjurannya Nabi Muhammad SAW adalah memberi nama yang bagus, nama yang baik untuk seorang anak. Dan ini bisa dilakukan, ya, sunnahnya adalah di hari yang ke-7. Nanti ada sunnah-sunnah lain yang di hari ke-7, tapi yang kita pelajari pada saat ini adalah diberi nama pada hari ke-7 dari kelahirannya. Summa qal wa hadza min haqqi waladika 'alaika fala tusammihi bismin yudhayiquhu wala tulaqibhu bilaqabin yu'dihi wa yu'ayyiruhun nasu bihi bal sammihi bismin tayyibin jamilin min asma'il muslimina fa innal asma'a yutafa'alu biha wa yustabsharu biha bal walismu tayyibu lahu madlulun tayyibun hatta fir ru'ya. Kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullah ta'ala, dan ini pemberian nama yang indah, ya, termasuk haknya orang tua, haknya seorang anak terhadap orang tuanya. Artinya kewajiban orang tua adalah memberi nama yang baik kepada seorang anak. Jadi haknya seorang anak adalah diberi nama yang baik oleh orang tuanya. Ya, seperti itu. Dan sekali lagi, memberi nama yang baik ini adalah termasuk hal yang dianjurkan oleh syariat. Karena kita sendiri mengetahui di sana ada pepatah yang mengatakan jangan nilai buku dari sampulnya atau jangan nilai buku dari judulnya. Kenapa kok sampai seperti ini? Kenapa sampai ada peribahasa seperti itu? Ya, jangan nilai buku dari sampulnya atau jangan nilai buku dari judulnya dan yang lain sebagainya. Karena
judul itu atau penamaan atau penampakan yang dhahir itu, kesan pertama itu selalu memberikan makna tersendiri. Dia itu sudah menyiratkan makna di dalam buku tadi. Ya, judul buku yang jelek itu akan menyiratkan isi buku yang buruk pula, meskipun tidak selalu begitu. Begitu pula sebaliknya, judul buku yang baik akan menyiratkan isi buku yang baik. Meskipun juga tidak selalu begitu. Tapi kesan pertama itu selalu akan mengatakan seperti itu. Wah, ini judulnya indah. Pasti isinya insya Allah indah juga. Ya, apalagi seorang nama anak. Nama anak yang baik tentu akan memberikan kesan juga bagi yang mendengarnya, terutama kesan juga bagi pemiliknya, bahwasanya dia akan menjadi orang yang baik. Seperti itu. Fala tusammihi bismin yudayiquhu, maka jangan sekali-kali memberi nama anak itu dengan nama yang membuatnya dia yudayik, sempit, membuatnya dia gelisah, membuat dia galau. Kenapa? Karena namanya jelek. Dikasih nama misalnya namanya cebol, gitu kan? Ini adalah nama yang tidak baik. Seorang anak yang mempunyai nama seperti ini, misalnya cebol, teman-temannya bakal manggil dia cebol, orang-orang lain mau memanggilnya cebol, keluarganya akan memanggilnya cebol, maka orang yang anak tadi akan merasa sempit, merasa gundah gulana, nggak senang akan nama tersebut. Dikasih nama misalnya kalau orang Indonesia biasanya apa? Dikasih nama Sontoloyo, atau dikasih nama-nama yang buruk lah, entah nama yang bawaan dari lahir atau nama yang diberikan saat mereka dewasa, diberikan julukan atau lakop. Maka tidak boleh diberikan dengan sesuatu yang buruk. Wala tanabazu bil alqab, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan memberikan julukan-julukan yang buruk. Ya. Kalau kasih julukan yang baik. Ya. Wala tulaqibhu bilaqabin yu'dihi wa yu'ayyiruhu an-nasu bihi, dan jangan engkau berikan gelar, jangan engkau sekali-kali berikan julukan yang yu'dihi, mengganggunya, wa yu'ayyiruhu an-nas, dan juga manusia mencelanya dengan gelar tadi. Ya, kayak tadi dikasih nama cebol, kasih nama sontoloyo, dikasih nama botak misalnya. Orang dengar sekali itu langsung ketawa. Orang dengar sekali langsung ketawa, bukan ketawa senang tapi ketawa meremehkan. Ketawanya ketawa menghina dan yang lain sebagainya. Nah, lalu bagaimana perasaan anak yang diberi julukan, gelar, nama yang seperti itu? Tentu tidak baik. Tentu tidak bagus. Bal sammihi bismin thayyib, bahkan seharusnya engkau berikan nama dengan nama yang baik, nama yang indah dari nama-nama kaum muslimin. Ya. Jadi di antara nama yang dianjurkan, ya, nama yang dianjurkan dalam Islam adalah diberikan nama-nama, contohnya adalah nama-nama para nabi. Nama-nama para nabi. Misalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan nama kepada anaknya, dan anaknya itu Ibrahim, sesuai nama kakek beliau, yaitu Ibrahim Ismail, ada Ibrahim. Seperti itu. Ya. Atau nama-nama kaum muslimin yang lain, ya. Misalnya nama-nama kaum muslimin di Indonesia nggak apa-apa, tapi yang baik. Ya. Misalnya orangnya terkenal dengan orang yang alim, orang yang zuhud, ya, atau orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, silahkan. Ya. Silahkan. Asal tidak menyimpang atau menyelisih dari nama-namanya yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala di sini menganjurkan untuk memberikan nama yang baik, ya, tentunya sesuai dengan
ajarannya Nabi Muhammad SAW, beliau memberikan alasan yaitu fa innal asma'a yutafa'alu biha wa yustabsyaru biha. Karena nama itu yutafa'alu biha, memberikan rasa optimis, memberikan rasa kebaikan, menyiratkan makna yang baik pula, wa yustabsyaru biha, dan bisa menjadi pengkabar, memberikan kabar gembira. Contohnya begini, seorang anak, ya, kalau dia diberikan nama seperti namanya Nabi Muhammad SAW, ada anak misalnya dikasih nama Nabi Muhammad, maka dia tentu, ya, biasanya orang itu akan pingin mengikuti jejak orang-orang yang sama dengan namanya. Maka orang yang diberikan nama Nabi Muhammad dengan nama Muhammad, maka insya Allah dia juga akan merindukan nama-nama yang orang-orang lain yang bernama dengan nama yang sama. Di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW. Sehingga dia akan meniru perbuatannya Nabi, mencontoh apa yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, mempelajari bagaimana sirahnya Nabi Muhammad SAW. Tentu itu yang kita inginkan. Misalnya ada seorang anak dinamai dengan nama Khalid, maka dia akan mencontoh orang-orang yang mungkin bernama sama. Di antaranya misalnya Khalid ibnul Walid. Dia nanti, wah, Masya Allah, jadi pejuang Islam. Ingin seperti Khalid ibnul Walid dan yang lain sebagainya. Ya. Lain halnya kalau seseorang itu diberikan nama dengan nama-nama orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir atau orang-orang yang ahli maksiat atau orang-orang yang terkenal dengan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menentang Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya dia itu, ya, akan meniru atau mengidolakan orang-orang yang bernama dengan sama. Ada orang misalnya, ada anak dikasih nama seperti namanya artis. Seperti namanya artis misalnya. Maka dia itu akan nantinya akan mempelajari nama artis tersebut. Oh, ini ternyata nama saya itu nama artis. Artisnya kayak gimana? Dia ikutilah jejak yang dilakukan oleh artis tersebut. Yang mana biasanya seorang artis, ya, biasanya itu di antara mereka ada yang suka berbuat kemaksiatan, mengumbar kemaksiatan, mengumbar aurat, ya. Mengumbar aurat, contoh misalnya, atau mengkonsumsi hal-hal yang haram, atau hal-hal yang lain, ya, hal-hal yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan secara rinci. Atau seorang anak diberikan nama dengan nama orang-orang kafir, kasih nama Abu Jahal, waliyadzubillah, ya, dikasih nama Abu Lahab dan yang lain sebagainya. Saya pengen ngasih nama anak misalnya, ya, ada orang begitu, saya pengen ngasih nama anaknya ini seperti namanya kerabatnya Nabi misalnya, pamannya Nabi siapa? Abu Lahab lah. Ya, lihat dulu seperti apa profilnya Abu Lahab ini. Jangan main asal kerabatnya Nabi, sehingga apa? Nanti anak kamu mencari profilnya si Abu Lahab ini sehingga menirunya. Lo niru apa? Nentang dakwah Islam dan yang lain sebagainya. Waliyadzubillah. Ya, maka pilihlah nama-nama yang baik, nama-nama yang indah, agar itu bisa menjadi nama-nama anak kita, sehingga anak tersebut bisa optimis dengan nama-nama tersebut dan bisa juga terajak untuk melaksanakan kebaikan. Bal wal ismu thayyibu lahu madlulun thayyibun hatta fir ru'ya. Bahkan kata Syekh Mustafa Al-Adawi hafizallahu taala, nama yang baik itu
bisa memberikan petunjuk yang baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bisa mempunyai tafsiran yang baik, bisa mempunyai makna yang baik, akan ditunjukkan padanya hal-hal yang baik sampai pun di mimpi. Loh kok bisa? Karena ada hadis yang menunjukkan hal tersebut. Ya. Akhraja Muslimun fi sahihihi wa Abu Dawud fi sunanihi min hadits Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu dhata lailatin fima yaran naimu ka'anna fi dari Uqbah bin Rafi' fa'utina bi rutabin min rutabi ibni Tab fa'awwaltu ar-raf'ata lana fid dunya wal 'akibata fil akhirah wa anna dinana qad taba. Nah ini lihat, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Dawud dalam Sahih Muslim dan juga Sunan Abi Dawud bahwa dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aitu dzata lailatin," aku melihat suatu malam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fima yaran naimu, sebagaimana orang itu bermimpi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah bermimpi, ya. Ka'anna fi dari Uqbah ibni Rafi'. Kita ini berada di rumahnya Uqbah bin Rafi'. Ya, ada Uqbah, ada Rafi'. Lihat, ini ada nama. Dia Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasanya beliau bermimpi berada di rumahnya Uqbah bin Rafi'. Lihat namanya siapa? Uqbah bin Rafi'. Uqbah artinya tinggi, ya. Artinya itu tempat yang Uqbah. Ya. Ibn Rafi', Rafi' itu juga bermakna tinggi. Fautina bi rutabin min rutabi ibni Tab. Kemudian didatangkan kepada kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kurma muda, kurma yang masih muda. Dan agama kita adalah agama yang baik. Nah, ini ada 3 ya. Berarti ada 3 nama yang di sini. Ada Uqbah, ada Rafi', ada Ibnu Tab. Uqbah nama seseorang, Rafi' nama bapaknya orang ini, kemudian Ibnu Tab nama kurma. Semuanya nama-nama yang baik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan dalam mimpinya tersebut bahwasanya Allah Subhanahu wa taala nanti akan memberinya kedudukan yang tinggi, memberikan dari kata Rafi', ya, kemudian memberikan balasan yang baik nanti di akhirat, wal aqibah dari kata Uqbah, dan wa anna dinana qad taba, agama kita menjadi baik, yaitu dari kata Ibnu Tab. Masya Allah. Ya, ini nama. Kata orang itu juga nama adalah doa, dan memang itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya, ya, akan memberikan kebaikan pula tergantung apa yang didoakan dan diharapkan oleh orang tua tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tergantung prasangka hambaku kepadaku. Maka di dalam bentuk prasangka yang baik adalah memberikan nama yang baik kepada anak kita. Termasuk bentuk prasangka yang baik adalah memberikan nama yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian contoh yang lain, bahwasanya anak itu atau nama itu memberikan pengaruh juga.
Bisa memberikan pengaruh tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wanzur ila hadzal hadits alladhi akhrajahu al-Bukhari min tariqi Sa'id bin al-Musayyib an abihi anna abahu jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala masmuk qala hazan qala anta sahlun qala la ughayyiru man sammanihi abi qala Ibnul Musayyib fama zalatil huzunatu fina ba'du. Kata diriwayatkan di sebuah hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalannya seorang tabi'in Sa'id bin Al-Musayyib dari bapaknya Sa'id yaitu Al-Musayyib bahwasannya ayahnya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Musayyib, ya berarti Sa'id ibnul Musayyib ibnul Hazan. Jadi bapaknya yaitu Hazan itu pernah menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ditanya sama Nabi, "Masmuk, namamu siapa?" Ya. Maka kata beliau, "Hazan, aku ini namanya Hazan." Hazan itu artinya susah, sulit, sukar dan yang lain sebagainya. Ya. Sulit, susah, sukar, sedih, pokoknya maknanya jelek. Maknanya adalah bermakna yang jelek. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui namanya orang ini kok Hazan, namanya sahabat ini kok Hazan, ya. Namanya kok bukan bermakna yang baik, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menggantinya seraya berkata anta sahlun. Ganti namanya ya, anta sahlun, engkau namanya Sahal. Diganti sama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tadi namanya Hazan, susah, sulit, sukar, sedih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti anta sahlun, kamu namanya Sahal. Sahal itu artinya mudah. Ya, mudah. Ya. Mudah, enak, nyaman, gampang, itu namanya Sahal. Maka orang tadi ketika mengetahui namanya diganti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam si Hazan tadi, kakeknya Sa'id, maka beliau mengatakan la ughayyiru man sammanihi abi. Wah, aku enggak mau ganti nama yang nama itu dikasih sama ayahku. Jadi dia sangat mencintai ayahnya, menghormati ayahnya, bahkan sampai pun dia tidak mau ganti nama yang diberikan oleh Nabi oleh ayahnya dengan nama yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking cintanya kepada ayahnya tadi. Dia mengatakan, aku enggak mau ganti nama yang sudah dikasih sama bapakku. Ya. Maka setelah itu diterangkan oleh cucunya Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib mengatakan, "Fama zalatil huzunatu fina ba'du." Bahwasanya kesulitan itu selalu ada di kita. Bahwasanya kesukaran itu selalu ada kita. Diriwayatkan juga bahwasanya ada kekerasan, hidup yang keras atau akhlak yang keras itu selalu ada pada keluarga mereka. Ini karena apa? Karena mereka memilih atau kakek mereka, buyut mereka memilih untuk mempunyai nama apa? Hazan. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menganjurkan untuk menggantinya dengan apa? Sahal. Dengan Sahal. Baik. Kemudian juga diriwayatkan yang lain bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan tatkala ini kalau nggak salah beliau memerangi Qabilah ya, memutuskan beberapa Qabilah yang berada di sekitar kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan aslam salamahallah wa ghifar ghafarallahu laha wa usiyah asatillaha wa rasulahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sedang memberikan keputusan kepada kabilah-kabilah yang berada di sekitar kota Madinah pada saat itu, maka ada kabilah yang namanya kabilah Aslam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar nama kabilah tadi yang namanya Aslam,
Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan salamahallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kedamaian bagi mereka. Semoga Allah memberikan keselamatan bagi mereka. Nah, ini lihat orang ya, kalau ngelihat namanya baik itu kesannya juga akan memberikan kebaikan, di antaranya mendoakan kebaikan. Ya ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu kabilah yang namanya baik, Aslam, beliau lantas mendoakan salamahallah. Semoga Allah memberikan keselamatan. Selanjutnya ada kabilah namanya Ghifar. Wa Ghifar, dan kabilah Ghifar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laha. Semoga Allah berikan ampunan karena namanya baik pula. Tadi Aslam, selamat, semoga Allah berikan keselamatan. Ini Ghifar, ampunan, semoga Allah berikan ampunan. Tapi yang ketiga yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa usiyah. Wa usiyah. Usiyah apa? Maksiat. Namanya kabilahnya maksiat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asatillaha wa rasulahu. Kabilah ini menentang, bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Lihat nih ya. Nama itu bukan sekedar nama, ternyata ada kesan tersendiri dari nama-nama yang baik. Makanya kita sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, ketika didatangkan kepada kita anak, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala buah hati, diberikan kenikmatan hadirnya buah hati di tengah-tengah kita, maka di antara kewajiban kita sebagai orang tua dan hak anak terhadap orang tuanya adalah kita berikan dengan pemberian nama-nama yang baik. Disebutkan di Sahih Bukhari, di riwayat yang lain, hadis yang lain, bi isnadin mursal, dengan sanad yang mursal, min tariqi Ikrimah qal, dari jalannya sahabat Ikrimah, bahwasanya ia berkata, menceritakan, lamma jaa Suhail ibnu Amr, ada orang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Suhail. Suhail itu kalau dalam bahasa Arab itu adalah bentuk tasghir, dalam kaidah lughah itu adalah bentuk kecil dari sahl, dari kata sahlun. Kalau sahlun itu mudah, Suhail itu mudah tapi agak kecil gitu ya secara bahasanya. Baik. Intinya Suhail itu artinya sama dengan sahal, yaitu mudah. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau ucapkan? Beliau mengucapkan qad sahala lakum min amrikum. Qad sahula lakum min amrikum. Sungguh urusan kalian akan mudah. Sungguh urusan kalian telah menjadi mudah bagi kalian. Qad sahula lakum min amrikum. Sungguh urusan kalian telah menjadi mudah bagi kalian. Nah ini. Ketika mendengar namanya itu Suhail, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan dengan kemudahan, dengan kemudahan. Baik. Seperti itu. Wa syakhsu alladhi yahrisu ala tasmiyati auladihi bi asma'i ahli al-fadli was-salah laisa kalladhi yabhasu an asma'il kuffari wal kafirat wad da'irat inda tasmiyati auladihi. Fal awwalu yusabu was-sani lahu jaza'u niyyatihi sayyi'ah. Fasyattana baina man yabhasu an asma'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'ina lahum bi ihsan kay yusammiya waladahu wa baina man yabhasu an asma'ir raqisati wal fujjari kay yusammiya abna'ahu bi asma'ihim. Dan orang tua, ya, wasakhsu di sini adalah orang tua yang bersemangat untuk memberikan nama anaknya dengan nama-nama orang yang mempunyai keutamaan, orang-orang yang mempunyai kebaikan, ya, tidak seperti orang yang bersemangat untuk mencarikan untuk nama anaknya dengan nama-nama kafir, laki-laki maupun kafir perempuan dan orang-orang yang merusak.
Ya. Inda tasmiyati auladi, ketika memberikan nama anaknya. Jadi orang yang bersemangat memberi namanya dengan nama-nama yang baik, nama-nama orang baik, tentu sangat berbeda dengan orang yang ingin memberi nama anaknya dengan nama-nama orang kafir. Orang yang ingin memberi namanya dengan nama Muhammad, orang yang ingin memberikan nama anaknya dengan nama Ibrahim, Ismail, Adam, dan yang lain sebagainya, tentu jauh berbeda dengan orang yang ingin memberikan namanya dengan nama-nama orang kafir. Contohnya Paulus, ya. Nama-nama yang ini terlarang. Ya. Atau nama-nama orang kafir, kafirat, perempuan yang kafir, contohnya misalnya yang khas kafir, misalnya apa gitu ya. Ya. Kristiano, ya, dari kata Kristen dan yang lain sebagainya, maka yang seperti ini tentu terlarang, ya, untuk diberikan kepada anak-anaknya orang Islam. Fal awwalu yusab, maka orang yang pertama, yaitu yang bersemangat untuk memberikan nama anaknya dengan nama-nama orang yang baik, yusabu, dia akan diberikan pahala. Wasani, adapun yang kedua yang bersemangat untuk memberikan nama anaknya dengan nama-nama orang kafir, lahu jaza'u niyati salihah. Lahu jaza'u niyati sayyi'ah, keliru bacanya. Dia akan mendapatkan balasan atas niatnya yang buruk tadi. Fasyattana, maka sungguh jauh antara orang yang memberikan nama anaknya dengan nama nabi, dengan namanya para rasul, dengan namanya para sahabat, dengan namanya para tabi'in, dengan orang-orang yang mencari nama dengan nama-namanya raqisat, para penyanyi, para penjoget, wal fujjar, dan orang-orang yang buruk, Fir'aun misalnya, Haman, Qarun, dan yang lain sebagainya. Nah, jadi harus diperhatikan dalam memberikan nama kepada seorang anak. Bisa dibaca kitab-kitab yang lain, misalnya kitab Tasmiyatul Maulud, ya, punyanya Syekh Bakar Abu Zaid, atau kitabnya Ibnul Qayyim rahimahullah taala, di mana di sana dijelaskan nama-nama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan nama-nama yang diharamkan diantaranya adalah nama-nama yang ada bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ini yang pertama yang diharamkan, ya, nama-nama yang ada bentuk penghambaan kepada selain Allah. Ya, ada Abdul Manaf, Abdul Syams, hambanya matahari, Abdul Qamar misalnya, hambanya rembulan, maka nggak boleh. Maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena yang namanya penghambaan itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama-nama yang diharamkan yang kedua adalah nama-nama Allah. Ini sudah kita sebutkan juga tadi. Tidak boleh memberikan nama anak dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin memberikan nama anak dengan nama Allah, ya kasih tambahan depannya abdun. Jadi Abdullah gitu, Abdul Rahman, bahkan itu nama-nama yang sangat baik. Abdul Aziz, Abdul Jabbar, Abdul Qahar, Abdul Quddus, dan yang lain sebagainya. Tapi kalau Kudus saja, Al-Jabbar saja, maka tidak boleh. Ya, kayak tadi ada Abul Hakam, tidak boleh karena Al-Hakam namanya Allah. Abul Hakam bapaknya Allah, maka salah kaprah ini. Makanya dibenarkan, diluruskan nama Nabi, diganti namanya menjadi Abu Shuraih. Menjadi Abu Shuraih. Baik. Kemudian yang ketiga, nama-nama yang diharamkan adalah seperti nama Malikul Muluk. Ya, rajanya para raja. Siapa rajanya para raja? Ya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang nggak boleh dinamai dengan Malikul Muluk, Maharaja, nggak boleh. Atau Sultanus Salatin, ya sama aja, raja atau maharaja, rajanya para raja.
penguasanya para penguasa, nggak boleh. Ya, seperti itu. Bahkan disebutkan di sebuah hadis bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, Inna akhna'a ismin indallahi rajulun tusamma malikal amlak atau malikul muluk. Bahwasanya nama yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Rajulun tasamma, seseorang yang bernama Malikul Amlak, rajanya para raja, maharaja atau raja diraja dan yang lain sebagainya. Kemudian nama selanjutnya, ya, nama yang keempat yang tidak boleh adalah nama-nama yang seperti Sayyidun Nas, penghulunya manusia, pemimpinnya manusia. Ini tidak boleh karena pemimpinnya manusia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Sayyidu waladi Adam, maka nggak boleh juga. Sayyidul Kul, pemimpin semuanya, tidak boleh juga, ya. Dan yang sejenisnya, ya. Kemudian nama yang kelima yang tidak boleh diberikan kepada anak adalah nama berhala, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Arab sana ya berarti seperti Hubal, ada Manat, ada Uzza, ada Lata, ya. Kalau di Indonesia ya seperti nama-nama berhalanya orang-orang Buddha atau orang Hindu, maka tidak boleh. Ada nama apa? Sesembahannya orang Hindu, contohnya misalnya ada Krishna, ada apa itu namanya Wisnu, ya. Maka kalau punya nama seperti ini diganti dengan nama-nama yang Islam, ya. Atau nama-nama yang lain lah, ya, nama-nama berhala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya ada Buddha, itu juga nama berhala juga ya yang disembah oleh orang-orang Buddha, ya. Atau Siwa, itu juga tidak boleh, ya. Kemudian nama-nama orang yang keenam adalah nama-nama orang yang menjadi ciri khas namanya orang kafir. Ada namanya itu Petrus atau Paulus, Paus, atau yang lain sebagainya, Kristiano, Kristian. Itu namanya orang Nasrani, ya, seperti itu. Maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Kemudian yang terakhir adalah nama-nama yang terlarang. Contohnya syaitan. Nggak boleh namanya dikasih nama syaitan atau nama iblis, ya. Nama apa itu namanya ifrit dan yang lain sebagainya, maka tidak diperkenankan. Nama-nama jin dan yang lain sebagainya itu tidak diperkenankan. Ini yang disebutkan oleh para ulama di antara nama-nama yang diharamkan, sehingga tidak boleh menamakan dengan nama-nama tersebut. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inti dari pembahasan kita adalah berikan nama yang baik kepada buah hati kita, karena itu adalah hak mereka yang merupakan kewajiban orang tua. Kasih namanya para sahabat, kasih namanya para nabi, kasih namanya orang-orang soleh dari kalangan para tabi'in dan yang lain sebagainya. Kasih. Kalau seandainya tidak memberikan nama seperti nama-nama para nabi atau yang lain sebagainya, silahkan misalnya menggunakan nama Jawa atau nama Indonesia dan yang lain sebagainya, silahkan, asalkan tetap nama yang baik, nama-nama yang bagus. Misalnya dikasih nama Bagus, ya ada orang namanya Bagus, ya nggak apa-apa, silahkan, itu nama yang bagus, dari maknanya aja bagus gitu ya. Atau nama-nama yang lain misalnya, selama maknanya bagus, nama maknanya indah, maknanya baik, tidak bertentangan dengan agama, maka tidak mengapa. Tentu kalau diberikan nama-nama dengan nama-nama yang apa itu namanya, nama-nama nama-namanya nabi dan yang sebagainya, kalau wanita ya dengan para sahabiah wanita, ummul mukminin, ummahatul mukminin atau yang lain sebagainya, maka bagus. Tapi kalau seandainya enggak, maka silakan, tapi
tetap dengan nama-nama yang baik. Misal dikasih nama Indonesia, perempuan dikasih nama Indonesia, misalnya dikasih nama bunga, atau misalnya dikasih nama yang bagus lah. Selama tidak bertentangan nggak ada masalah. Wallahu taala a'lamu bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biidnillahi taala. Ya, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada kita, memberikan tambahan ilmu bagi kita dan membuahkan amal soleh bagi kita semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis supaya mendapatkan keberkahan dari Allah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Akhiru da'waya alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.